Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafika langsung dari Desa Pasir Langu, Cisarua. Ya Naura, bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor? Ya, selamat pagi Pram dan Syafa dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk proses dari pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai sejak tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang sudah sebanyak 20 kantong jenazah ini sudah berhasil ditemukan, 11 berhasil diidentifikasi, namun sisanya masih proses identifikasi. Dan saat ini tepat yang berada di belakang saya merupakan titik terparah dari bencana longsor yang ada di Desa Pasir Langu, dan ini memang dari tim gabungan ini juga sudah melakukan pencarian korban. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa di titik ini di mana tim gabungan yang sedang berkumpul saat ini, yang seperti pemirsa lihat ini tadi sempat ditemukan adanya jenazah, namun memang kalau misalnya kita lihat untuk beberapa faktor ini mempersulit untuk tim gabungan mengevakuasi jenazah tersebut dikarenakan banyak material lainnya yang menghalangi tubuh dari korban. Namun pastinya dari tim relawan dan juga tim gabungan lainnya ini juga sudah mengerahkan segala usaha, salah satunya adalah dengan menurunkan alat berat di titik ini, di mana alat berat ini sekarang sudah diturunkan sebanyak 2 alat berat yang sedang mengoperasikan untuk mengangkat dari material yang berat, kemudian juga mengangkat beberapa tanah-tanah yang ada di sini. Dan juga tidak hanya dari alat berat saja yang dilakukan untuk bisa mempermudah pencarian korban di titik ini, dari tim gabungan juga terus menyiramkan air, di mana air ini nantinya akan menggemburkan tanah sehingga lebih mudah untuk digali ataupun dicangkul untuk tanah tersebut dan mencari korban lainnya. Dan memang untuk titik atau work site dari zona pencarian korban di sini tidak hanya di titik ini saja, masih ada 3 titik lainnya, yaitu masih ada di atas dan juga di bawah. Namun kami berada tepat di tengah-tengah dari work site yang ada di Desa Pasir Langu ini. Dan kalau misalnya dari informasi, memang di sini sebanyak 30 rumah terdampak terbawa tanah longsor. Kemudian juga untuk posko pengungsian yang jaraknya sekitar 3 hingga 4 kilo dari titik kami melaporkan, ini posko pengungsian sudah menampung sebanyak 300 hingga 400 jiwa. Masih banyak keluarga yang terus berdatangan ke titik untuk melihat secara langsung bagaimana pencarian korban dan mengharapkan keluarga yang mereka tunggu-tunggu untuk informasinya segera bisa ditemukan. Dan juga nantinya kalau misalnya untuk jenazah yang ditemukan ini nanti langsung dibawa ke puskesmas dari Desa Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu Pram dan juga Syafa. Baik, Naura, kalau hingga saat ini kondisi cuaca di sana apakah mendukung untuk proses pencarian maksimal di sana? Ya, Pram, memang kalau misalnya untuk faktor cuaca itu merupakan salah satu yang menjadi penghambat dari tim gabungan untuk melakukan pencarian korban, karena di sini cuacanya saat ini sepertinya turun sedikit gerimis, dan kalau misalnya tadi pagi sempat ada kabut yang menghalangi, sehingga yang harusnya tadi pagi itu pencarian korban itu sudah bisa sebenarnya kalau setiap harinya dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuma karena faktor cuaca yang buruk akhirnya diundur menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya di kemarin itu sempat dihentikan secara sementara pada sore hari dikarenakan sempat ada longsor susulan. Namun kita pastikan dan juga kita nantikan untuk hari ini semoga berjalan dengan lancar hingga di sore hingga di malam hari, sehingga untuk pencarian korban bisa dilakukan full 24 jam di lokasi ini. Syafa dan juga Pram. Ya Naura, ada ratusan warga yang mengungsi. Bagaimana nasib mereka saat ini? Bagaimana kondisi kesehatan mereka? Kemudian juga bantuan yang mereka dapatkan, apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi seluruhnya? Ya, baik Syafa. Kalau misalnya untuk pengungsi yang sebanyak 300 hingga 400 jiwa yang berada di posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu, ini mereka sudah menerima beberapa bantuan seperti adanya logistik ya, seperti kasur, kemudian selimut, kemudian juga pakaian bekas layak pakai, makanan siap saji, minuman. Mereka sudah dipenuhi untuk hal-hal tersebut. Namun kemarin saat kami ke lokasi pengungsian yang berada di Balai Desa itu, para pengungsi banyak sekali yang masih mengharapkan dan membutuhkan seperti pakaian dalam,
dalam, kemudian juga pampers karena memang di pengungsian mayoritas itu kebanyakan terdiri dari wanita dan juga dari bayi, kemudian juga balita yang pastinya membutuhkan pampers. Dan kalau misalnya di posko pengungsian itu juga ada dapur umum dan juga dibagi untuk ruangannya terbagi ada dua, yaitu ada di kantor utama dari desa tersebut, kemudian juga ada di GOR untuk di posko pengungsian utama. Syafa. Baik, Naura Syafika melaporkan langsung dari lokasi longsor di Desa Pasir Langu di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan tetap berhati-hati saat bertugas. Ya, kita ke pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Ya, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi saat ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya yang ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personil saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.